Terus kalau ngomongin pembelajaran di sekolah, sampean bisa nggak bagi waktu antara belajar sama ekstra atau sampean? Bisa banget. Oh, Kalau les itu kan siang, jadi oke. malamnya khusus belajar. Oh gitu. Termasuk Vanessa ini di kelas termasuk tiga besar atau mungkin biasa aja sih? Satu besar. Oh, satu besar. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini spesial banget karena bintang tamu kita ini masih belia banget, masih bocil. Siapakah dia? Ini dia, Vanessa. Hai guys. Kenalin, saya Vanessa Novaduyana dari MI Miftahul Khulub, Subragong Pesanggaran Banyuwangi. Oke, terima kasih yang pertama kalinya saya ucapkan buat Vanessa. Panggilannya Nesa. Ya, Nesa, karena udah mau hadir di studio podcast Suara DPP. Kenapa Nesa? Mungkin teman-teman Sobat DPP penasaran. Kok tumben anak SD atau anak MI yang diundang, kenapa? Karena kemarin kita habis program kerjasama dengan MI Miftahul Khulub ya. Iya. Gimana perasaannya? Perasaan hati? Iya, setelah oh ini tuh BSE. Sebelumnya kamu kan belum tahu kan? Udah tahu? Belum. BSE? Belum tahu. Belum sama sekali. Gimana ketika 1 minggu kemarin ikut program BSE? Rasanya tuh Gimana? Senang gitu ya? ya senang. Sama pembelajarannya juga sangat mudah dipahami. Kemarin tutore Nesa siapa? Yang jadi Miss ngajar? Linda. Miss Linda. Ya, Miss Linda. Gimana perkenalan dengan orang baru? Artinya bukan guru di sana, kemudian ada yang ngajar sampean baru di sana, gimana perasaan atau kesannya gimana dengan Miss Linda? Happy, bisa saling kenal mengenal, sama lebih dapat ilmu juga dari Miss Linda, banyak banget. Kemarin tuh emang anak-anak kelas 6 aja atau dari pihak sekolah milih gitu? Siapa yang suka bahasa Inggris? Cuma anak dari kelas 6 aja, tapi ada satu dari kelas 4 yang suka banget bahasa Inggris. Gitu. Dan sampean termasuk yang kelas 6. Lah kemarin tuh kan ada 2 kelas tuh. Iya. Berarti satu kelas 6 itu berapa sih jumlahnya? 36. Wow, banyak itu banget ya. Murid terbanyak Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang paling banyak itu kelas 6. Iya, paling banyak. Wow. Dari dulu paling banyak murid terbanyak satu kelas. Heboh dong berarti. Kalau di kelas berarti heboh banget gitu atau gimana? Banget, apalagi kalau nggak ada gurunya. Wah, kayak pasar sore. Aduh, itulah dunianya anak-anak, apalagi setelah sekian lama sekolah online, kemudian bisa offline lagi, kayaknya itu meluapkan kesenangan, bisa kumpul teman-teman, bermain bareng gitu ya. Iya, senang sekali. Iya. Mungkin Nesa salah satu siswa yang menurut aku punya potensi public speaking yang bagus. Setelah kemarin wawancara dengan beberapa anak, akhirnya tertarik untuk yuk ngundang Nesa ke podcast Suara DPP gitu. Kalau Nesa sendiri, kenapa yang membuat Nesa itu bisa berani improve di depan kamera, berani ngomong dengan aku pikirnya di atas rata-rata sih. Dari kecil sama bunda itu udah diajari public speaking, cara berinteraksi dengan orang lain, cara berpidato maupun puisi. Berarti ini termasuk anak yang sering atau siswa yang sering ikut lomba-lomba gitu? Ya, sering. Wow. Dan gimana? Ada gak yang sampai juara gitu? Ceritain dong. Nggak ada. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya proses ya. Artinya namanya proses. Pembelajaran itu ya nanti ada kalanya kita kadang up, kadang down gitu. Tapi proses itu jangan pernah membuat sampean untuk menyerah ketika belum berhasil atau meraih penghargaan. Masuk final udah bangga gitu. Iyalah, secara loh anak MI masih awal banget mengenal apa itu dunia sastra dan mungkin terkait pembelajaran masih basic banget kan pengetahuannya, tapi basic. Udah bisa sampai ke final. Itu emang orang tuanya guru atau gimana? Orang biasa. Oh iya. Tapi kepedulian terhadap pendidikan anak itu orang tuamu sangat ini ya, intens banget ya, peduli banget. Pernah nggak sampai Vanessa kalau kamu nggak belajar mama omelin? Artinya sejauh mana sih
sampai mendidik seorang Vanessa itu? Ya diajarin apa aja yang orang tuanya bisa, kayak Inggris, Oke. setelah itu aksara Jawa, tata krama, sopan santun kepada orang yang lebih tua, itu semua diajarin. Itu yang mungkin saat ini perlu ditekankan lagi ya, terkait etika berinteraksi sama teman dan orang yang lebih tua gitu ya. Ya. Vanessa di sekolah termasuk anak yang aktif, mungkin ikut kegiatan? Bisa dibilang aktif. Apa aja? Kalau di MI Miftahul Qulub apa aja sih? Ekstra ya, ada ekstranya kan? Apa aja ekstranya? English Club. English Club ada. Oke, tari, gamelan, desain grafis juga ada. Desain grafis. Sama kaligrafi. Ini drum band. Ada juga drum band. Jadi mungkin nanti teman-teman yang itu mulai kelas berapa toh? Boleh ikut ekstra dari kelas 1. Dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh. Berarti anak-anak MI Miftahul Qulub itu apa ya, ditawari dengan banyak ekstra kegiatan yang bisa diikuti berarti ya? Iya, jadi kalau SMP nanti udah tahu. Gitu loh. Itu satu anak ceritanya boleh ikut nggak? Kayak aku ikut tari tapi aku juga ikut ekstra yang lain gitu. Kalau waktunya nggak benturan, nggak benturan, itu boleh aja. Lah, Vanessa ikut apa aja? Dulu pernah ikut desain grafis. Grafis? Iya. Oke. Yang edit itu. Tapi karena waktunya benturan sama gamelan, saya lebih ikut ke gamelan. Gamelan yang seni, iya. Tradisional tuh? Ya, karena saya suka seni. Oh gitu. Berarti sampean megang instrumen apa? Gamelan? Gamelan, yang saron. Saron? Iya, saron. Itu gimana sih? Mungkin teman-teman sobat DWP juga kalau disebut nama gamelan, mungkin masih gambarannya detik itu loh, instrumen musik di pewayangan biasanya gitu kan. Iya. Tapi kalau namanya saron itu mungkin kita masih bingung deh. Itu saron gimana? Mainnya gimana? Ya sama, frento, saron sama peking sama semua, cuma ukurannya yang beda. Oke. Lah yang membuat Vanessa memilih itu karena disuruh pelatihnya atau kalian bebas milih, teman-teman? Karena bebas milih. Dan saya itu suka sama yang seni-seni gitu. Oke. Pernah nggak sampai kayak ditampilkan di acara perpisahan mungkin atau di luar sekolah? Di luar sekolah waktu habis drum band di musola apa ya? Lupa waktu itu di Jawatan. Sama waktu hari santri setelah drum band. Jadi itu, habis drum band, gamelan, habis gamelan tari Nusantara. Sampai ikuti semua itu? Iya. Wow, luar biasa. Kamu gak capek apa ikuti semua itu? Ya capek, habis gamelan langsung disuruh ganti baju cepet. Ya? Itu make upan juga alisnya gini sih. Terus gimana? Tapi seneng kan? Tapi seneng, orang tuanya bangga. Bagus nak, bagus bisa ikut ini itu gitu. Lah sekarang sampean gimana cara membagi waktunya latihan nari? Latihan nari itu dulu hari apa? Kalau latihan nari itu Minggu pagi. Kamu Minggu. Yang lain pada liburan nonton TV, HP-an di rumah, kamu malah latihan nari. Bagus banget tapi teman-teman. Iya. Nari terus yang ini gamelan. Gamelan setiap Sabtu pagi. Kan dikeluarkan sama sekolah. Oke, terus yang apa lagi ya? Apa lagi? Drum band. Drum band itu ya sesuai sama pelatihnya sekolah. Gitu. Tapi seminggu sekali. Enggak seminggu sekali juga, setiap sebelum ada acara gitu. Gitu. Lah kalau di drum band sampean megang instrumen apa? Drum. Gitu. Ya pernah. Itu enggak berat. Enggak, itu malah jauh lebih enteng daripada marchingnya. Oke. Pernah dulu megang marching terus diganti sama temennya, akhirnya pegang drum. Oke. Habis itu apa lagi? Banyak banget sih ini di list ini. Apa lagi? Apa ya? Itu ya yang kalau yang apa desain grafis itu di sekolah juga? Ya di sekolah. Berarti pakai komputer, laptop? Enggak, pakai HP. Oh di HP. Ya nanti kalau udah lumayan jago baru pakai laptop mungkin. Oke, tapi berarti saat ini kayak kan sekarang lagi apa ya, lagi boomingnya dikit-dikit konten viralin, diupload di TikTok, di IG mungkin. Jadi udah bisa ngedit sendiri berarti. Iya. Oke, mungkin nanti teman-teman sobat DWP yang penasaran gimana sih hasilnya Vanessa, kepoin di IG-nya atau TikTok-nya mungkin ya. No lab saya.
nggak punya IG. Lah terus pakai apa media sosialnya? WhatsApp. WhatsApp aja. Berarti kamu konten-kontennya banyak diupload di WhatsApp. Ya di story gitu. Oh, story WhatsApp kan. Oke lah. Kalau ngomongin kegiatan ekstra, oke lah. Sampai itu anak yang memang senang dengan dunia di apa ya, di luar ya, aktif gitu loh, nggak sedang Aktif. mager-mageran gitu ya. Terus kalau ngomongin pembelajaran di sekolah, sampean bisa nggak bagi waktu antara belajar sama ekstra atau sampean? Bisa banget. Oh, Kalau les itu kan siang, jadi Oke. malamnya khusus belajar. oh gitu. Termasuk Vanessa ini di kelas termasuk 3 besar atau mungkin biasa aja sih? Satu besar. Oh, satu besar. Luar biasa banget loh, ya Allah, Sobat DPP. Ini salah satu siswi teladan ya kayaknya ya. Pinter public speaking, aktif kegiatan, prestasi juga nggak nggak main-main gitu loh. Ada nggak yang mungkin membuat seorang Vanessa itu termotivasi? Kan mungkin nggak semua teman-teman punya semangat seperti Vanessa gitu loh. Yang membuat Vanessa termotivasi untuk aku pengen bisa semua, apa sih? Gak tahu juga. Ah. Kayak yang penting, wah harus semangat belajar. Oke. Ikut les juga oke, belajar Ah. oke, itu oke gitu. Nah, cita-citanya apa? Atau mungkin sudah punya gambaran aku kalau dewasa Career woman, karir woman. wanita karir. Heeh. Saya ingin jadi itu. Oke. Kalau di apa ya, di dunia pekerjaan lebih spesifiknya itu mungkin jadi seorang CEO perusahaan gitu, atau mungkin jadi apa? Ada Juga gambaran? bisa kayak nanti kalau karir itu kan ya semua. Banyak lah ya. Jadi CEO, pintar bahasa Inggris. Oke. Pengen jadi tutor gak? Dosen atau mungkin? Pengen sebenarnya. Heeh. Kalau gak salah sama orang tua itu didukung kalau udah besar nanti Heeh. boleh buka semacam bimbel khusus anak SD Semangat. gitu. Ayo, BSE siap bantu nih. Karena kita dari Yayasan Dharma Bakti Pelita juga isinya anak-anak muda semua. Ya tutornya Miss Linda, Miss Ajeng, ya masih muda-muda semua. Dan kita memang anak-anak muda yang terkumpul dalam satu organisasi pengen mengembangkan sebuah pendidikan yang berkarakter gitu. Lah, kenapa seorang Vanessa kok bisa sampai apa ya dikatakan unggul di semua bidang gitu loh? Adakah peran orang tua terkait motivasi, semangat, Mungkin ada. dukungan? Seperti Orang apa sih tua- biasanya? Orang tua itu selalu mendukung saya. Oke. Pertama, saya ingin jadi tafid, didukung. Alhamdulillah sudah dapat 4 juz. Subhanallah, alhamdulillah, ukti. Terus, alhamdulillah. Saya juga ingin jadi gitaris, Oke. didukung les juga. Kamu les gitar? Ya, Berarti bisa gitar berarti? masih bisa kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya. Alhamdulillah bisa. Sama ya pengen gamelan tari itu semua dituruti sama di Oke. les Inggris, Oke. matematika Eh, gitu. Kalau olahraga ini belum kamu ceritain deh, ada gak kayak olahraga bulu tangkis mungkin atau Bulu tangkis pernah waktu itu ikut klub di Genteng, tapi Oke. karena jauh kan, Heeh. jadi capek banget. Ya Jadi iyalah. keluar. Oke. Mau ikut silat sebenarnya. Nah, ini anak-anak biasanya anak SD udah mulai banyak loh yang silat. Jadi Gimana? bolehin. Ini berarti satu yang nggak Sa- didukung. Iya, coba gini, ibunya Gimana? gini. Eh, Semua boleh ikut, Oh. apapun itu masih ada. eh, Tapi seperti satu, silat gak boleh. Oke. Atau mungkin karena ada trauma. Mungkin dulu kan ibunya pernah ikut juga, Oh gitu. pernah ikut ESA kalau nggak yoga kundalini. Oke, sekarang kembali ke Vanessa nih. Kelas 6. Ada nggak memori, kan habis ini lulus nih dari MI kan. Iya. Memori selama dari kelas 1 sampai kelas 6 ini kenangan yang mungkin indah gitu loh. Sampai lalui selama belajar di MI Miftahul Qulub. Apa Kenangan sih? indah. Heeh. Apa ya? Apa ya? Mungkin punya Banyak sih. salah satunya dong ceritain. Apa? Apa ya? Mungkin pernah ikut apa ya, kayak lomba gitu mewakili sekolah. Pernah waktu itu mewakili lomba tahfidz sekecamatan Pesanggaran Oke, dan juara 3. Subhanallah, luar biasa banget loh itu Vanessa. Alhamdulillah. nih. Terus gimana respon orang tua? Bangga banget dong berarti ya? Yo bangga. Pernah ikut olimpiade di SMPN 1 sama SMPN 2 masuk final semua. Wow. Orang tuanya juga bangga. Ya iyalah. Ini berarti sering jadi duta MI berarti ini ya. Vanessa ada lomba ikut. Gitu-gitu ya.
Gimana? Cuma kalau lomba olahraga itu Oh iya, hanya itu berarti. Satu itu yang mungkin kurang kurang menonjol atau gimana? ya kurang menonjol olahraga. Tapi kalau di sekolah itu selain pembelajaran harian di kelas juga ada ekstra. Kayak di ekstra itu ada nggak sih kayak apa ya namanya ya, kayak kompetisi gitu loh antar antar Murid. mungkin atau mungkin kompetisi antar sekolah, lomba-lomba gitu. Oh, lomba. Pernah. Ya kelas meeting kemarin antar Ya kelas. gimana ceritain tuh kelas meeting? Waktu itu kan ada kelas meeting futsal. Ah, Semua murid boleh ikut. Cuma ya cewek juga? boleh. Nah, terus? Tapi ceweknya nggak mau. Eh, Tapi saya sama teman saya, yang satunya namanya Nafi, itu ingin sekali ikut. Gak dibolehin sama gurunya. gurunya. Ya takut kan cewek lawan Ya cowok. iyalah. Dia masa cewek lawan cowok, seharusnya cewek sama cewek kelas 5 sama kelas 6 gitu. Ya cuma nggak ada teman-teman yang mau ikut gitu. Oke. Jadi gabung ke klub cowok, tapi malah gak dibolehin. Ya iyalah. Seharusnya emang di profesional pun ya cewek sama cewek, khusus sepak bola cewek, usaha Ya, cewek takutnya gitu. cedera apa gimana, Ya, iya, takutnya apalagi gitu. musuhnya cowok gitu. Ya kalau ngomongin semangat, Vanessa mungkin bisa menularkan semangat buat adik-adik di MI Miftahul Qulub. Apa sih rahasia yang membuat Vanessa itu semangat? Atau nasihat untuk adik-adik yang kelas 5, kelas 4? Percaya diri. Percaya diri ya. Vanessa ini percaya diri banget ya. Iya, percaya diri. Itu gimana sih melatih? Kadang-kadang kan teman-teman mau ngomong di depan, disuruh, ayo maju presentasi atau cerita gitu. Itu ndredeg grogi. Aku lihat kayak Vanessa udah biasa aja deh. Jangan takut salah yang penting. Jangan takut salah. Oke. Dan terus berani mencoba ya. Ya, berani mencoba. Apapun itu harus berani mencoba. Mungkin ini teman-teman sobat DPP yang masih MI, masih SD juga pengen tahu tips gimana biar jadi juara kelas. Gimana dari Vanessa? Ada nggak kayak latihannya atau caranya gimana sih? Karena atau sering maju ngerjain tugas atau gimana deket sama gurunya atau mungkin gimana? Cara Vanessa kok bisa sampai ranking 1? Ya rajin belajar. Belajar ya. Dari awal kelas 2 itu peringkat 2. Waktu kelas 1 itu pernah peringkat 7. Wah, Oke, kaget orang kan? tuanya. Ya iyalah. Wah, Vanessa, peringkat 7 kamu. gak pernah masuk 5 besar. Teman-temannya semua masuk 5 besar. Pas kelas 2, peringkat 2, lari ke rumah. Orang tuanya kaget, jerit-jerit. Ya Allah. Pas kenaikan kelas 3, peringkat 1, tambah kaget. Lah itu gimana perubahan itu? Perubahan bisa dari peringkat 7 ke 3 ke 2 ada ke 1 itu apa ya? Mungkin kalau belajar oke lah kita belajar, tapi ada nggak rahasia yang mungkin jarang teman-teman pelajar tak ketahui Mungkin gitu? ketelitian. Waktu kelas 1 itu nggak pernah teliti saya. Cuma selesai ngerjain lah gitu, kumpulin gitu ya. Oke. Waktu istirahat ya istirahat. Kalau kelas 2, wah saya dilesin di wali kelas. Setelah itu harus diteliti di gini. Semua materi dipelajari. Alhamdulillah naik ke peringkat 2. Oh gitu ya, ketelitian dalam mengerjakan tugas itu penting ya. Penting sekali. Termasuk kalau dekat dengan guru, akrab dengan guru, itu masuk kriteria nggak? Oh ini murid kesayanganku gitu. Ada nggak kayak gitu? Mungkin ada. Tapi kalau Vanessa sosok yang dekat banget dengan guru atau ya biasa lah antara guru dan murid. Biasa seperti guru sama murid. Yang penting kita ketika berinteraksi ya sopan santun, Ya, yang penting menghargai, sopan menghormati santun. gitu. Ini juga temanya karena masih bulan Desember adalah Hari Ibu, 22 Desember Hari Ibu. Ya mungkin ada nggak sedikit cerita dari Vanessa untuk seorang ibu? Habis ngasih kado mungkin gimana? Iya tadi habis ngasih lah. Tadi Tadi siang. Berarti sebelum ke studio ke sini? Ya sudah Kasih. dari pagi itu bikin bunga-bunga dari getah lipat. Nah itu ditempelin ke sedotan, dibikin buket gitu, sama ada silver queen-nya, ada tenggonya ya. Vanessa sendiri yang buat? Ya sendiri. Berapa bersaudara? Sama anak pertama atau Kedua. anak kedua? Jadi punya kakak? Ya punya kakak. Kakaknya SMP, SMA? Atau udah dewasa? Magang. Oh udah dewasa banget ya. Jadi Udah. anak Tapi gimana? tinggian saya. Tinggian sampean. Iya. Posturnya. Posturnya tinggian saya.
Oke. Lah itu tadi ceritanya gimana? Kok bisa sampai punya inspirasi buat buket itu loh? Apa yang buat kamu? Kerja sama sama kakaknya. Oh, sama kakak di rumah. Ya, kakaknya kan di Banyuwangi magang. Jadi, Dek gini sama bikin ini. Berarti di telepon, Chat aja. chat. Cuma chat. Disuruh buat buket. Isinya apa? Apa? Jajan. Kan biasanya kalau di postingan aku lihat tuh kalau ke hari ibu ada yang Sunlight gitu loh, Molto gitu-gitu. Jajan. Masaku. Wah, jajan. Oh, Karena jajan. ibunya suka coklat kan. Oke. Jadi tadi itu loh ngasih jus buah Vita. Ibunya suka Jadi- banget jus, sering nyetok. Apa yang membuat seorang Vanessa begitu deket banget atau sayang banget sama mamanya, ibunya? Kurang tahu. Dari kecil emang gitu. Kata ibunya itu semenjak habis lahir itu emang nggak suka ditinggalin. Pokoknya kalau jauh sama ibu nangis, Ya nangis. rewel gitu. Oke. Rewel. Nggak Kalau- bisa dititipin. Kalau kakaknya lebih condong ke ayah atau ke ibu juga? Ke ayah, ibu, ke semuanya. Oh gitu. Jadi semuanya dekat. Termasuk Vanessa sama kakak. Biasanya kan kalau kakak beradik apalagi cowok cewek itu ya iseng-isengan gitu, jahil-jahilan gitu. Enggak, ini kompak banget tuh Vanessa ya sama kakaknya. Kadang kompak ya, kadang jahil-jahilan, kadang musuhan gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi kan nggak sampai apa ya, sampai musuhan bener kayak musuhan sinetron itu kan enggak kan. Ya cuma enggak pernah. ya habis musuhan ntar ketemu lagi juga damai gitu ya. Kalau ngomongin kegiatan di rumah, Vanessa itu ngapain? Di Kalau rumah, pas di rumah, pas apakah mungkin punya agenda lain gitu? Nggak ada. Kalau di rumah ngapain gitu? Penasaran sih kalau kita. pulang sekolah itu ya buka HP. Heeh. Setelah buka HP, sholat zuhur kan Oke. biasanya. Oh, pulangnya jam 12-an ya? Ya, Mhm. setelah itu murojaah, makan, Wow. ngaji sore, Heeh. sampai kadang malam kalau ada kitabnya, Heeh. hafalan Al-Qur'an gitu. Wow. Terus nanti malam buka HP lagi, Oh. tidur. Oh gitu. Ya, cuma Kalau ilmu saraf, mungkin teman-teman sobat DPP juga, aku juga penasaran. Anak pinter itu buka HP ngapain sih? Apa yang dilihat itu loh? saya itu lihat baca novel. Suka baca. Suka. Oke. Hobi saya heeh. baca. Jadi Wow. kadang terinspirasi dari bacaan novel sama bacaan komik gitu. Kayak kita harus jadi lebih semangat. Jadi terinspirasi dari situ juga. Wow. Jadi enaknya senang membaca itu bisa menggali informasi dan bisa menambah inspirasi kita, wawasan kita ya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Novel apa yang dibaca? Yang kemarin sudah Vanessa baca itu novel terkait apa? Novel udah gak baca lagi. Heeh. Karena apa ya? Gak tahu juga. Sekarang ganti ke komik. Lebih suka Kalau komik apa? komik ya baca-bacaan yang Islamik gitu. Oh, komik-komik gitu, bukan kayak Naruto gitu-gitu bukan ya? Islamik terus yang kayak ada pelajaran pesantren-pesantrennya gitu. Oh, gitu. Komik-komik Islami. Ya, tapi komik Islamik jarang ada. Iya, Kebanyakan yang gitu ya? romantis kan. Lah gimana kalau ngomongin romantisme, anak SD itu udah pinter ya, kayak ngerti terkait cinta-cintaan. Vanessa gimana? Apakah ada kenangan juga dengan somebody? Pernah Wow. Emang di boleh? piu-piu gitu. Betul. Berarti gak boleh sama mamamu? Gak tahu sih boleh apa enggak, cuma aku nggak mau. Gak mau ya? Nggak minat. Tapi teman-temanmu seumuran kelas 6 itu juga ada yang sampai pacaran gitu ya? Oh, ada. Sampai matanya 7 ada. Oh my god. Bocil tuh ngapain sih kayak gitu? Itu kalau menurutmu terinspirasi dari mana? Dari TV, dari internet, dari Gak tahu juga video? teman-teman itu dari mana. Kalau mereka itu yang diomongin gimana? Masa kayak kalau kita udah dewasa mungkin prepare nikah ya, mungkin besok kita nikah nabung dulu gitu. Kalau anak SD itu yang diomongin apa kalau cinta-cintaan? Tahu gitu loh. Biasanya teman-teman saya cerita kayak komitmen, janji gak gini sama cewek lain. Gitu. Kayak saya yang Ala-ala SD, ala-ala ini udah kayak gitu. Komitmenan gitu.
nanti kita bareng sampai lulus SD, SMP bareng gitu ya? Sampai SMP bareng nanti ya. Pernah baca chat-chatem Heeh. kayak gitu. Oh my god. Tapi Vanessa emang nggak tertarik itu, yang fokus pengen belajar. Ada nggak hal yang masih pengen diraih? Apalagi kan kayak prestasi semua udah pernah diikuti loh, udah pernah Oh, masih banyak yang pengen yang belum diraih. ya. Mungkin sesuatu yang besar apa gitu. Bisa diceritain satu aja. Masih pengen ikut silat. Kamu ini mamanya nggak boleh, ini malah pengen ikut silat. Gimana? Tapi ya mungkin efek di selain kekhawatiran mungkin cedera atau apa, ya sebenarnya silat juga ya bagus untuk menjaga diri kan. Ya, sama kedisiplinan. Terus kalau ini tadi Vanessa kan katanya hafalan Quran juga. Itu di pondok atau ada ustadznya yang datang ke rumah? Ada ustadz kan di depan MI Miftahul Qulub itu. Oh, masjid ada, itu ya? Iya, ada Madin itu. Rumahmu dekat situ lah? Ya, di belakangnya Oh. MI. Oh, belakangnya MI. Dekat kamu banget. ya tinggal jalan berarti? Ya, cuma Tiga- jalan berapa langkah gitu sampai. Oh gitu. Berarti di masjid situ. Ya. Masjid apa namanya? Baitu Syafa'ah. Itu Syafa. Buat teman-teman yang Ah. mau ngaji juga boleh di situ. Lah ya teman-teman, ini biar nanti apa namanya tambah rame TPQ Iya. ya atau apa namanya? TPQ ada. Oke. Kalau udah lulus atau udah wisuda Khatmil Quran itu Oke. boleh lanjut ke Madin. Dan buat teman-teman yang belum lulus itu boleh juga langsung ke Madin karena Madin nerima semua. Oh gitu. Ya. Berarti di sekitar MI situ ya rata ke situ larinya untuk ngajinya ya. Rata-rata ke situ. Lah Vanessa udah di sampai tahap mana ngajinya? Tahap apa? Kayak di Madin itu tadi loh, di istilah-istilah itu Vanessa ikut yang mana? TPQ atau di Ikut yang Madin Tahfidz. Madin Tahfidz? Iya. Oke. Ada Madin Tahfidz, Madin Kitab, Heeh. Madin Kaligrafi. Oh gitu. Kaligrafi juga ikut setiap hari Jumat. Wow, kamu berarti bisa desain kaligrafi gitu berarti ya? Insya Allah. Wah, luar biasa banget. Terus kalau ini harapannya ya mungkin kan pengennya sampai tuntas kan, sampai 30 juz lah. Iya. Ada nggak kayak apa sih yang membuat Vanessa jadi aku masih mau ngelanjutin lagi sampai khatam? Kan sering lihat gitu di media sosial, YouTube ataupun Google, banyak ustazah apalagi tahfidz hanya berapa persen di dunia gitu. Jadi Oh, wah, gitu anak ya. langka. Ya. Juga ini di kalau ngomongin akhirat nanti bisa menjadi apa ya, pemandu untuk kedua orang tuanya masuk surga gitu ya. Itu juga. Itu jadi yang membuat motivasi Vanessa semangat. Jadi mungkin teman-teman sobat DPP gak kerasa ya udah panjang obrolan bersama Vanessa. Terima kasih intinya udah mau hadir di podcast Suara DPP, dan pastinya di hari ibu ini ibumu senang banget dapat hadiah dari putra-putrinya, anak-anaknya yang ganteng sama imut banget. Dan terima kasih juga buat sang ayah yang tadi udah nemenin hadir di podcast Suara DPP. Ini pertama kali kan datang ke kantor Pertama BSE. Tapi nanti kalau lewat-lewat pengen mampir ke studio mau buat konten, nggak apa-apa, mampir aja ke sini. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Vanessa. Yang mau diterima ya Vanessa. Terima kasih banyak. Jadi buat teman-teman Suara DPP jangan lupa nonton podcast Suara DPP kali ini bersama Vanessa, siswi MI Miftahul Qulub Silir baru ya. See you next time. Bye bye.